Shalom. Seni naras turang kekelengan Tuhan Yesus. Salam sehat ibas kami nari. Ibas paksa endah. Aku i Medan. I lokasi sekolah alam Bukit Hijau. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Jumpakah kita ibas PJJ enta minggu endah. Emekap guna tanggal 10 siwah. Sokubas tanggal 25 Juli 2020. Mari si pesikap ukurta. Kaduras kita mindu gagaman Tuhan. Gelah PJJ enta minggu enda. Tole banci pegegehi kita kerina. Ngawani perpulungan si tergabung ibas GBKP. Tuhan masuk-masuk kita kerina. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendalami kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan mengucap syukur atas kebesaran dan kemurahan-Mu yang tetap Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Di masa-masa pandemi COVID-19, kami tetap kuat, kami tetap dimampukan untuk melewatinya. Dan kami rindu untuk selalu memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Bapa di surga, tolong kami untuk mengerti firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama di PJJ saat ini. Dan biarlah renungan firman ini menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari-hari kami, melewati setiap situasi dan kondisi yang ada. Terpuji mulia Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku terkasih, seni naras turang, mari bersama-sama membuka Alkitab Roma pasal 1 di ayat 8 sampai 12. Roma pasal 1 ayat 8 sampai 12. Kuogeken membantah bagenda isina. Paulus ertoto ngatakan bujur mandi bata. Perlebih kukatakan bujur mandi batangku arah Yesus Kristus erkiteken kam kerina. Sebab anggo embar beritana iblang-belang doni enda karena kini takendo. Rusur kelkam ku inget ibas pertotonku di bata saksina, maka kai siku katakan enda tuhu. Ia medibata, siku sembah alu bulat ukur, ibas meritakan berita si meriah karena anakna. Kupindoken mandibata, gelah adi sentudu ras pratenna, ibreken namin kesempatan menbangku guna ndahikam. Sabab merincuh kelah aku jumpa raskam, gelah ku bagi-bagikan menbandu pemere pertendin guna pagagahi kini takendo. Maksudku gelah ipagagahi kita pekepar. Kamku pagagahi alu kini takenku. Jana aku ipagagahindu alu kini takendo. Amin. Senina turang si jadi tema membantah. Mesikel aku jumpa raskam. Betapa rindunya, betapa inginnya aku bertemu dengan engkau. Maksudnya jemaat, ya. Jadi kerinduan Paulus kepada jemaat. Jadi saudaraku, mari kita dalami bersama-sama. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus sebagai seorang rasul sangat peduli sekali dengan setiap jemaat. Walau jemaat itu bukan jemaat oleh karena pemberitaannya. Jadi bagi Paulus, siapapun pemberitanya, siapapun rasulnya, kalau ada jemaat terbangun, bagi Paulus itu sudah menjadi sebuah kebanggaan. Termasuk juga jemaat di Roma. Paulus ingin sekali bertemu dengan jemaat di Roma. Mesikel kelia jumpa perpulungan enda. Kita kan kai, icidah kendai bas Roma bindusada ayat 8. Nina bagenda, enggo embar beritana iblang-belang doni karena kini tekendo. Kepekan jemaat Roma enda terkenal ya, populer di mana-mana. Sampai Paulus pun mendengar. Nah, popularitas jemaat ini adalah imannya, ya, perilaku imannya, sikap hidupnya. Oleh sebab itu, Paulus akhirnya ingin sekali bertemu dengan jemaat itu, saudaraku. Maka nida ibas ayat siwah mebage lengan jumpa ya arah toto lebih jumpa bagemia
rusurkel kam ku ingat ibas pertotonku. Jadi ketika dia berdoa, jemaat ini selalu ada di dalam ya topik-topik doa siapatnya ya. Jenari ninape ibas ayat 10 kupindo mandibata gela adi sentudu ras pratenna ibre kenamin kesempatan membangku guna ndahikam. Itu permintaannya. Betapa inginnya dia, betapa rindunya dia untuk bertemu dengan jemaat yang ada di Roma, saudaraku. Nah, satu hal mengapa dia ingin bertemu, supaya Paulus ini juga bisa membagikan pertendin ya, berbagi ya pengalaman iman kepada jemaat. Dan ketika dia ingin berbagi pengalaman iman itu, sifatnya tidak menggurui. Ya bukan karena dia rasul, ya saya punya pengalaman lebih dari jemaat, oleh sebab itu kalian harus dengar aku. Bukan ya. Paulus ini termasuk rasul yang sangat rendah hati. Paulus sama sekali tidak membuat katakanlah pemisah antara dia dengan jemaatnya. Jadi ketika dia ingin bertemu dengan jemaat, ateku membagikan pertendin, nina bebage guna pagagai kini tekendu, langan cakini tekendu. Begitu dia. Maka dia bilang di ayat 12, dia tekankan, maksudku gelah ipegagahi kita pekepar. Kamku pegagahi, alu kini tekenku, janah aku ipegagahinduka, alu kini tekendu. Jadi saling menguatkan. Begitu maksud Paulus. Karena masing-masing orang kan pasti punya perbedaan pengalaman iman ya. Pengalaman iman Paulus sebagai seorang rasul, ya katakanlah banyak dengan pencobaan, tekanan, ancaman. Dan kalaupun dia bisa bertahan, itu kan karena Tuhan. Itu bisa dia bagikan ke jemaat. Dan nanti jemaat akan bercerita lagi pada dia, bahwa sebagai jemaat juga kami punya banyak pencobaan, kami juga banyak persoalan, tapi ternyata kuat gitu ya saudara. Jadi akhirnya saling berbagi pengalaman iman, saling menguatkan, saling meneguhkan. Jadi bagaimana cara Paulus ibas Pak Sasye guna banci pakai kini tekan perpulungannya ya, mesikel jumpa ate. Cuma perban lenga jumpa, caranya apa? Ya doa dulu. Jenari kai, tulis surat. Nah gedorena kok zaman penggunaan IT kan gitu ya. Ya mulai pandemi COVID-19 si wahenda, hampir semua bentuk pelayanan, hampir semua bentuk hubungan kita dengan keluarga kita sekalipun, itu lebih banyak dengan cara-cara penggunaan teknologi informasi. Ya ada begitu banyak. Gereja kita sendiri ada live streaming, ada rekaman-rekaman video ya untuk jemaat. Itu kan cara. Lengah kita baca jumpa di gereja. Lengah kita baca jumpa bebas di rumah-rumah gunar toto ras-ras. Dan tidak pernah menghalangi kita saudara untuk boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya Paulus dulu tulis surat, dia berdoa. Sekarang kita sudah banyak memakai media sosial. Ada Facebook. Bayangkan kalau saudara berFacebook dan punya teman sampai 5.000. Wah, alangkah luar biasanya ini. Kalau saudara bisa berbagi pengalaman iman kepada teman-temannya yang lain, ya kan? 5.000 orang loh yang akan melihat, yang akan mendengar, yang akan menonton, katakan saja menonton, ya. Tulisan saudara, ya, atau foto-foto imaging saudara, atau juga cerita-cerita pengalaman saudara. Nah ini kan bisa dipakai kesempatan ini. Facebooknya, Twitternya, IG-nya, ya, atau juga WA-nya, ya, video call, Zoom, Google Meeting, Duo Google, banyak banget saudara. Jadi sebenarnya tidak ada penghalang ya. Jadi rasa rindu kita untuk bertemu dengan jemaat, rasa rindu kita bertemu dengan keluarga kita yang jauh, mari kita pakai setiap teknologi yang ada. Jadi olah kita ukur ta lenga banci si salaman sehtan mebage. Olah kita ukur ta lenga banci kita duduk berdampingan, makan bersama, minum bersama. Olah kita ukur ta lenga kita banci berdoa bergandengan tangan, berpegangan tangan mebage. Olah kita ukur ta
lengah kita banci rende, ya gegap gempita, bertepuk tangan, melompat, bersorak-sorai, lengah banci. Tapi cara engkau berikan di bata membantah ibas penggunaan teknologi informasi. Kang nai Paulus kata dahan Athena jumpa jemaat, ya tulis surat dulu. Bagi Gundari melanda kita perlu nulis-nulis arah pos. Ya J ketik kendu, J forward du, J sah. Maka bujur nih taman Tuhan bahwa pada dasarnya saudaraku tidak ada penghalang apapun untuk kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya dimanapun kita berada, tidak ada. Ya katakanlah saya sebagai pendeta ya. Ya selama ini orang undang saya mungkin akan bergumul kalau ada orang dari Batam mengundang gitu ya. Dari kampung-kampung lain mengundang. Endela naik pandita kari berengi kita zoom ya. Minggu depan kita khotbah recordingnya. Nina iya entah ku tahu siapa gua khotbah, gua begina khotbah ndai bagai. Jadi malah ini bisa membuat kita dilayani oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Kita boleh menyapa saudara-saudara kita ya tanpa batas lagi melalui teknologi informasi. Jadi mari seni naras turang. Adi Paulus nggo ngelakukan sienai mebage. Masih kalau aku jumpa Nina. Cuma ada lengah jumpa. Ya banda lebih tulis sebagai saja kita pebage. Ya tedah kelate mebage. Nggo si tedah-tedahan. Nggo arti ditidih tedah hate. Cuma lengah kita baca jumpa. Bagai saja ngenca. Nah ibasye maka rajin-rajin kita buka WA. Rajin-rajin kita membuka Facebook ta. Rajin-rajin kita guna nuliskan, nuratkan, mengkirim kerana hal-hal si positif guna banci membangun pekeke kini teken keluarganta, teman-temanta, hamba-hamba Tuhan ya. Jadi bagaimana di bata masuk-masuk kita, PJJ sendah boleh menyemangati kita. COVID-19 tidak menjadi sebuah alasan untuk kita tidak saling menguatkan satu dengan yang lain. Pengalaman kini tekendu pegagai aku. Pengalaman kini tekenku pegagai hikam ka kerina. Jadi mari berbagi saudaraku. Mari saling mendukung dan saling menopang. Kita percaya kuasa Tuhan tidak boleh dibatasi oleh apapun. Terpuji Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bujur melala Bapa sini surga. Ibas katandu ngosah man kami. Tangkas terang man kami. Lamulit alang abad kai pesir banca kami banci. Pegagai kini tegen senina turang kami. Ibas masa-masa pandemi COVID-10 siwa enda. Alu teknologi informasi si beri kenuman kami. Jenari kami banci saling menyapa, saling berbagi, saling menopang, saling menghibur. Pasu-pasundu kami Bapa, gelah pengguna teknologi informasi lancedai hubungan kami sadar sirebana. Terpuji muliakan ibas gelar Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Seni daras turang. Terpuji Tuhan Yesus. Sampai bertemu lagi dalam PJJ selanjutnya. Shalom.